Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-8 dari pengolahan citra dengan dosen Parudi Hartono Eskom Mkom. Pada pertemuan ke-8 ini kita diperintahkan untuk membenarkan sebuah kode yang telah diberikan. Kode ini adalah membahas tentang transform Fourier. Di sini yang pertama kita membuat sebuah pemisalan nm file sama dengan fem2.jpg yang ini. Di sini lalu ada fungsi untuk membaca gambar dari filenya. Terus yang kedua transformasi Fourier. Di sini ada fungsi untuk melakukan transformasi Fourier pada gambar dan memindahkannya ke domain frekuensi. Lalu menggeser spektrum frekuensi sehingga frekuensi 0 berada di tengah. Lalu di sini juga ada kita menyiapkan file untuk menampilkan citranya. Di sini pada kode pertama ini kita menggunakan beberapa aksis. Ini settingannya. Lalu menampilkan citranya, citra aslinya. Lalu di sini kita membuat konversi spektrum Fouriernya. Kita coba run ya. Di mana kesalahannya? Image frequency processing in frequency domain. Press enter to continue. Enter. Oh, salah di 85 ini. Di line 85. Sekarang kita membuat sebuah kode yang telah kita perbaiki. Di sini saya telah membuat sebuah kodenya. Kita jelaskan dulu kodenya. Di sini kita membaca gambar input dulu. Kita buat pemisalan nm file sama dengan fem2.jpg. Biasa kita baca dulu kita baca dulu gambarnya. Lalu di sini saya merubah gambarnya menjadi RGB dulu. Lalu transformasi Fouriernya biasa. Di sini menyiapkan figurnya, kita setting. Lalu di sini bedanya juga pada kode pertama kita menggunakan beberapa aksis. Di sini saya menggunakan subplot untuk menampilkan gambar asli, spektrum Fourier, spektrum yang difilter, dan gambar hasil secara bersamaan. Lalu di sini juga ada perbedaan lagi area frekuensinya, menggunakan variabel m dan n untuk ukuran gambar, untuk membuat filter yang fleksibel dan menyesuaikan posisi noise horizontal. Tadi pada kode pertama ditentukan m dan n-nya. Di sini saya membuat size image-nya menjadi m dan n agar kita bisa fleksibel untuk membuat gambarnya dan menyesuaikannya. Lalu yang terakhir juga saya di sini menambahkan sebuah fungsi lagi menggunakan if shift sebelum iff untuk memindahkan frekuensi 0 kembali ke sudut kiri atas sebelum melakukan inverse transformasi. Perbedaannya saya tuliskan di sini. Perbedaan antara kode pertama dan kode kedua. Yang pertama, kompresi spektrum Fourier yang benar. Kode pertama
codingannya itu image spectrum digunakan yang salah karena menerapkan FFT 2 kali pada citra, menghasilkan spektrum yang tidak benar. Lalu saya mengupdate-nya menjadi seperti ini agar dinamis untuk visualisasi spektrum Fourier. Lalu yang kedua juga, fungsi yang tadi inverse saya tambahkan juga if shift di sini untuk memastikan transformasi balik ke domain spasial. Lalu penyesuaian ukuran filter. Pada kode pertama, filter didesain khusus untuk ukuran 256 x 256 pixel. Lalu pada kode kedua di sini saya menggunakan size image agar lebih dinamis. Saya membuat sebuah pemisalan M dan N sehingga dapat diterapkan pada gambar yang ukuran berapapun. Lalu konversi gambar ke grayscale. Pada kode pertama tidak ada konversi ke grayscale, sehingga jika gambar mewarna atau RGB akan menghasilkan kesalahan atau hasil yang tidak diinginkan. Bisa saja. Pada kode kedua ini saya menggunakan image RGB to gray. Saya menggunakan fungsi grayscale untuk memastikan gambar berada dalam format grayscale yang diperlukan untuk transformasi Fourier. Lalu di sini saya menggunakan subplot untuk tampilan gambar yang lebih rapi dan tidak terlalu ribet juga. Kode pertama menggunakan axis dengan posisi manual yang menjadikan kode lebih kompleks dan sulit menyesuaikan tampilan gambar. Lalu yang terakhir juga menggunakan operator logika, menggunakan dan logo dan ini untuk mengcondition logika dalam pembuatan filter. Saya pada kode kedua ini mengupdate-nya menjadi double done yang merupakan operator logika yang benar untuk memastikan filter yang bekerja dengan benar. Secara kode-kode yang telah diupdate ini lebih ringkas, memiliki pengaturan tampilan yang lebih mudah dipahami, dan sudah melakukan koreksi penting sehingga pemeriksaan citra di domain frekuensi untuk menghilangkan noise berbentuk garis horizontal dapat dilakukan. Kita running coba codingan yang telah kita update ini, kita running. Ini gambar aslinya. Lalu ini spektrum Fourier-nya. Saya di sini menggunakan subplot, jadi tidak menggunakan axis. Lalu yang ketiga, di sini spektrum Fourier setelah difilter. Lalu di sini adalah gambar yang keempat, gambar hasil setelah menghilangkan noise. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-8 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.